Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Kali ini kita akan menghitung determinan suatu matriks bujur sangkar dengan reduksi baris. Kita akan bahas terlebih dahulu beberapa teorema yang mendasari untuk menghitung determinan suatu matriks bujur sangkar dengan reduksi baris. Misalkan matriks A adalah matriks bujur sangkar yang memiliki sebuah baris yang seluruh entry-nya adalah 0, maka determinan dari matriks itu sama dengan 0. A adalah matriks n kali n yang bisa kita tulis seperti ini, AIJ yang berukuran n kali n dengan AIJ sama dengan 0 untuk suatu I dan untuk semua J. Jadi maksudnya untuk satu baris tertentu semua entry-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan memperhatikan definisi dari determinan, bahwa determinan dari matriks A itu didefinisikan sebagai jumlah dari hasil kali elementer bertanda dari matriks A. Sesuai dengan definisi dari determinan suatu matriks bujur sangkar, maka determinan matriks A yang berukuran n kali n dengan entry-entry AIJ, maka determinan A adalah jumlah dari hasil kali elementer bertanda dari matriks A. Karena matriks segitiga itu terdiri dari dua jenis, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, maka kita mesti menunjukkan masing-masing kasus bahwa determinan dari matriks A adalah perkalian dari entry-entry pada diagonal utamanya. Nah, dengan cara yang serupa nantinya mestinya sama saja untuk membuktikan determinan matriks dari matriks segitiga atas dengan determinan matriks pada matriks segitiga bawah. Hanya akan dibahas untuk determinan dari matriks segitiga bawah. Dengan memperhatikan definisi dari matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang entry-entry di atas diagonal utamanya itu sama dengan 0, atau matriks dengan entry-entry AIJ di mana AIJ sama dengan 0 untuk I yang kurang dari J. Selanjutnya, dengan memperhatikan definisi determinan pada matriks, maka determinan A bisa ditulis sebagai jumlah dari hasil kali elementer bertanda seperti ini, ya, untuk matriks n yang berukuran n kali n. Nah, kalau kita uraikan, maka kita akan dapatkan A11 kemudian kali A2J2 kali A3J3 dan seterusnya sampai ANJN. Ya. Kemudian yang satunya lagi adalah sigma dari hasil kali elementer bertanda AJ1 kali AJ2 dan seterusnya sampai AJN untuk J1 yang lebih dari 1. Nah, dengan melihat definisi dari matriks segitiga bawah ini, maka A1J1 ini sama dengan 0, sehingga suku yang berada ini dalam sigma ini semuanya sama dengan 0, sehingga kita hanya akan melihat pada suku dalam sigma ini. Selanjutnya kita uraikan suku yang ada di sini, gitu ya, menjadi A11 kali A22 kali A3J3 kali dan seterusnya sampai AJN ditambah dengan suku sisanya, ya, suku sisanya yaitu A11 A2J kali A3J3 dan seterusnya sampai ANJN untuk J2 yang lebih dari 2. Nah, dengan memperhatikan definisi dari matriks segitiga bawah ini, maka kita juga akan menemukan bahwa A2J2 ini akan sama dengan 0, sehingga
untuk semua suku yang ada di sini semua akan bernilai 0, sehingga kita cukup hanya memperhatikan suku yang ada di sini. Begitu seterusnya kita lakukan sehingga akhirnya kita akan dapatkan bahwa hasil kali elementer bertanda bersisa yang tidak sama dengan 0 adalah A11 kali A22 kali A33 sampai ANN. Dengan cara yang sama mestinya dapat kita tunjukkan bahwa determinan dari matriks A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama untuk kasus A adalah matriks segitiga atas. Misal A adalah matriks bujur sangkar N kali N dan B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris dari matriks A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K kali determinan matriks A. Apabila A kita tulis dengan matriks AIJ berukuran N kali N, maka B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris dari A dikalikan dengan satu skalar, taruhlah pada baris ke L, maka matriks B bisa kita tulis sebagai matriks BIJ N kali N, di mana BLJ sama dengan K ALJ untuk suatu L, ya, tertentu itu L-nya, dan BIJ sama dengan AIJ untuk I yang tidak sama dengan K. Selanjutnya, sesuai dengan definisi determinan, maka determinan matriks B adalah jumlah dari hasil kali elementer bertanda dari matriks B yang kita tulis menjadi sigma plus minus B1J1 kali B2J2 sampai kali BLJL kali BNJN. Nah, kemudian karena hubungan matriks A dan B itu seperti ini, maka kita bisa gantikan B1J1 sebagai A1J1 dan seterusnya, dan BLJL kita ganti dengan K kali ALJL dan seterusnya, ya, sehingga K ini bisa kita keluarkan sehingga kita dapatkan sigma plus minus K kali A1J1, A2J2 dan seterusnya sampai ANJN, ya. Dan sigma dari plus minus hasil kali elementer bertanda A1J1, A2J2 sampai ANJN itu adalah determinan A, sehingga kita dapatkan bahwa determinan matriks B sama dengan K kali determinan matriks A. Berikutnya kita mempunyai sifat yang seperti ini, ya. Misalkan A adalah matriks N kali N dan B adalah matriks yang diperoleh ketika dua baris dari A dipertukarkan, maka determinan B sama dengan negatif dari determinan A. Sebelum kita membuktikan kebenaran dari pernyataan di atas, maka kita akan mengingat kembali pengertian tentang permutasi genap dan permutasi ganjil. Misal kita mempunyai permutasi J1, J2, kemudian terus sampai JI plus 1, dan seterusnya sampai JN adalah permutasi genap. Itu artinya banyak total inversinya genap. Nah, pada saat atau pada kasus JI itu kurang dari JI plus 1, maka dengan menukarkan posisinya, maka kita dapatkan jumlah total inversinya menjadi bertambah 1. Dengan demikian total inversinya menjadi ganjil, atau dengan kata lain kita dapatkan J1, J2, JI plus 1, JI kemudian terus sampai JN adalah permutasi ganjil. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya ini tadi adalah permutasi ganjil, maka dengan cara menukar dua posisi yang berurutan gitu, ya, maka dia akan menjadi permutasi genap. Berikutnya, kalau saya mempunyai permutasi genap untuk J1, J2, J3 sampai JK kemudian
sampai JL terus sampai JN, artinya banyak total inversinya genap. Nah, dengan cara saya menukar-nukar dua-dua, misalnya ini saya tukar dengan JL-1, saya tukar tempatnya, maka dia akan menjadi permutasi ganjil, dan seterusnya sampai saya bisa mendapatkan JL ini berada pada posisi JK, sehingga posisi JK itu bergeser di sebelah kanannya JL. Kemudian itu terus saya lakukan sampai akhirnya posisi JK itu berada pada posisi JL yang tadi. Dengan demikian saya melakukan 2 kali L min K dikurangi 1 kali langkah, sehingga banyak total inversinya menjadi selang-seling. Yang semula genap ketika saya tukarkan sekarang menjadi ganjil, terus genap, terus ganjil. Nah, karena saya melakukan ganjil kali penukaran, maka ketika saya semula mempunyai permutasi genap, maka saya menjadi penukaran itu menjadi permutasi ganjil. Demikian juga sebaliknya, kalau di sini saya mempunyai permutasi ganjil, kalau saya menukarkan sebarang 2 posisi itu, maka saya akan mendapatkan menjadi permutasi genap. Kita kembali kepada pernyataan ini ya, bahwa matriks B itu diperoleh dari matriks A ketika 2 baris dari matriks A dipertukarkan. Misalkan matriks B saya peroleh dari matriks A dengan mempertukarkan baris ke K dan baris ke L, maka saya bisa menuliskan matriks B-nya itu seperti ini ya syaratnya ya. Jadi BKJ sama dengan ALJ dan BLJ sama dengan AKJ ya. Jadi saya pertukarkan baris ke L dan baris ke K, dan yang lainnya tetap. Selanjutnya untuk menghitung determinan dari B, kita dapatkan dari definisi tentang determinan bahwa determinan B adalah sigma dari plus minus hasil kali elementer bertanda ya. Kemudian dari yang diketahui tentang matriks A dan matriks B, maka saya mendapatkan hubungan bahwa BKJK itu sama dengan ALJL ya. Kemudian BLJL-nya menjadi AKJK dan seterusnya ya. BNJN-nya sama dengan ANJN. Nah, kemudian dengan memperhatikan permutasinya untuk menentukan tanda dari hasil kali elementer bertandanya, maka dengan menukarkan sebarang 2 posisi pada permutasinya, maka permutasinya kalau misalnya dia semula permutasi genap, maka dia menjadi permutasi ganjil dan sebaliknya, sehingga setiap sukunya menjadi negatifnya ya. Kemudian kita keluarkan di sini, maka saya dapatkan negatif dari sigma plus minus A1J1 A2J2 ANJN, yang ini sendiri adalah determinan A. Jadi kita dapatkan bahwa determinan B itu sama dengan negatif dari determinan A. Kita akan menunjukkan bahwa jika A adalah matriks N kali N dan B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari satu baris A ditambahkan ke baris lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Misalkan matriks A AIJ N kali N dan B-nya BIJ N kali N, maka matriks B itu diperoleh dengan menambahkan baris K kali baris ke L ke baris ke P dari matriks A. BIJ-nya itu adalah BPJ sama dengan ABJ plus K kali ALJ, dengan BIJ sama dengan AIJ kalau I-nya tidak sama dengan P ya. Kita ambil sebenarnya tidak harus begini ya, kita ambil kalau
L-nya kurang dari P, maka determinan B bisa kita hitung sebagai sigma dari hasil kali elementer bertanda D1, C1 dan seterusnya seperti ini. Kemudian BPJ nya kita ganti dengan APJP ditambah dengan K kali ALCL ya. Sehingga kalau kita uraikan menjadi sigma plus minus, yang pertama yang kita kalikan dengan APJP, kemudian yang satunya kalau yang pengalinya adalah KALCL ya, ada K nya ya. Kemudian dari sifat yang sudah kita peroleh, maka kita bisa dapatkan K nya keluar dari sigma ya, sehingga sigma dari ini. Nah, bentuk ini sendiri ini ada banyaknya sejumlah genap suku ya. Nah, karena ALCL nya ini terulang 2 kali, maka kita bisa pandang yang satunya adalah menukarkan baris ke L dengan baris ke P ya. Oke, yang kita lakukan sehingga separuhnya akan berbentuk plus minus seperti ini, kemudian separuhnya akan menjadi negatifnya, jadi minus plus seperti ini. Yang suku yang ada di sini itu senantiasa ada yang bersesuaian dengan yang ada di sini, tetapi berbeda tanda, sehingga nanti ini kalau dijumlahkan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan determinan B sama dengan determinan A ditambah 0, sehingga kita peroleh determinan B sama dengan determinan A. Dan misalkan A adalah matriks N kali N dan B adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau satu kolom dari A dikalikan dengan skalar K, maka determinan B sama dengan K kali determinan A. Yang kedua, misalkan B adalah matriks yang diperoleh ketika 2 baris atau 2 kolom dari A dipertukarkan, maka determinan B sama dengan negatif dari determinan A. Yang ketiga, apabila B adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari satu baris atau satu kolom dari A ditambahkan ke baris atau kolom lainnya pada matriks A, maka determinan B sama dengan determinan A. Dengan sifat ini maka kita bisa menghitung determinan suatu matriks dengan melakukan reduksi baris sehingga terbentuk salah satunya menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, dan determinannya adalah hasil kali dari entry-entry pada diagonal utama.